Hey guys, kembali lagi bersama dengan saya Arbi. Nah, kita udah lama banget ya nggak ketemu di meja unboxing kayak gini nih. Dan mumpung Om Diarya nggak ada, jadi mejanya saya pinjam nih ya buat nge-unboxing sebuah smartphone yang unik ini. Kalau kita mau ngomongin sebuah smartphone unik tuh banyak banget ya. Kayak misalkan di beberapa tahun lalu, kita udah pernah ngebahas smartphone dengan proyektor di dalamnya. Itu unik banget sih. Udah gitu kayak misalkan di beberapa bulan atau tahun yang lalu ya, kita juga sering ngebahas kayak misalkan smartphone yang bisa dicelupin ke air, dimasukin ke es dan masih kuat dan tangguh juga lagi. Dan belum lama juga kita bahas ada smartphone yang baterainya tuh gede banget gitu ya, lebih dari 10.000 mAh. Nah, gimana jadinya kalau misalkan semua keunikan itu dituangkan ke dalam satu buah smartphone? Ya kayak ini nih, smartphone yang satu ini yang serinya Unihertz Tank 2. Ini yang tank satunya sih udah gila banget ya. Tank 2-nya kayak apa sih? Langsung aja ya kita bahas. Lego. Saya pribadi sebenarnya bingung ya sama smartphone yang unik seperti ini, itu tuh laku apa enggak ya secara penjualannya. Karena kan ini smartphone-nya segmented banget ya. Nggak semua orang tuh pengen atau menggunakan smartphone seperti model kayak gini. Apalagi yang bodinya besar-besar kayak gitu. Kalau kamu taruh di celana chino kamu udah pasti kan gendutnya itu bukan main ya, di kantong celana ya. Tapi ya saya penasaran sih, ini sedalam ini tuh... Tapi saya penasaran sih, ini di dalamnya bakalan seunik apa ya smartphone-nya. Langsung aja kita buka dan box-nya seperti ini ya. Di sini ada tulisannya ya. Di sini tuh kalau kita lihat nih ada 8849. Ini mungkin sebuah kode perusahaannya kali ya. Karena Unihertz tuh terkenal dengan model tipenya tuh seperti ini terus nih. Selalu ada 8849. Oke, di sini ada gambarannya, mungkin nggak terlalu jelas ya. Nah, ini ada gambaran smartphone-nya seperti ini. Oh, ini agak beda sedikit nih guys. Oke ya, nanti akan kita lihat ya perbandingan sama Unihertz Tank 1 itu kayak gimana sih. Nah, di sini juga ada tulisannya. Ini adalah Tank 2, seri Tank 2 yang kurang lebih sih sebenarnya boxnya sama ya kayak si Unihertz Tank 1 ini. Dan kemarin ini tuh kita ambil yang varian RAM-nya itu 12/256 GB. Dan di sini pun juga kalian bisa lihat ya, ada beberapa spesifikasi singkatnya kayak misalkan baterainya 15.500, sudah octa-core, udah gitu sudah dilengkapi dengan WiFi, NFC, GPS, dan ini masih 4G ya guys ya, belum 5G. Dan di sini juga kalian bisa lihat ya, ini menggunakan chargernya itu inputnya 66 watt battery. Nah, langsung aja yuk kita buka. Hop! Dah, kayak gini nih boxnya. Ini boxnya ini kokoh banget guys. Jadi kalau misalkan kalian ini tuh padat gitu, dibuka tuh kalian bisa tahu kan ada feels-feelsnya kalau misalkan ngebuka box yang gampang itu kan kelihatannya kayak oh ini nggak padat nih, kali gini tuh padat banget nih, berat juga lagi ya. Nah, jadi di dalamnya itu tuh seperti ini. Wow, oke, design by 8849. Oke, tapi kita nggak ada pembukaannya nih, jadi harus dimiringin gini nih guys. Buka dong. Nah, ini dia 8849, design by 8849. Ini di dalamnya itu, oh ya, ini nggak ada SIM tray ejector. Udah gitu juga nggak ada kayak ada apa namanya casingnya. Jadi cuma ini aja, ini buku panduan pengguna. Ini 8849tech.com. Saya kurang tahu ya. Ini masih belum. Oh, ini garansinya nih ya. Warranty guide-nya, dan di sini juga ada user guide-nya nih. Ini by 8849. Oke, mantap. Selanjutnya lagi di dalamnya ini kita wow. Smartphone-nya guys, tapi kita singkirin dulu dan kita akan lihat dulu ya di dalamnya itu isinya tuh sebenarnya sih nggak terlalu menarik ya, karena ya kita tahu ya yang dia jual ini kan bukan dari si smartphone biasa ya. Ini modelnya smartphone yang unik kayak gini nih ya. Nah, ini kita dikasih kabel charger yang dalamnya tuh warna merah ya kayak gini. Kalian misalnya kayak merah orange gitu kali ya. Terus juga kita dikasih kepala charger yang berukuran 66 watt power delivery. Nah, ini juga berguna ya. Apalagi kalau misalkan kalian punya HP smartphone-nya ini udah 15.500 tapi kepala chargernya cuma 33 watt atau 18 watt gitu ya. Itu ngisinya mungkin bisa lama banget, dan ini juga bisa kamu pakai juga sih untuk smartphone kamu yang lain ya. Karena ini menggunakan juga bisa untuk 27 watt, bisa 45 watt, 66 watt, ini mah nggak masalah. Oke, dan di dalamnya ini udah kosong gini aja, nggak ada apa-apa lagi, dan langsung aja ya kita buka dan kita lihat si smartphone-nya Unihertz Tank 2 ini tuh seperti apa sih. Oke, jadi begini nih guys. Nah, di sini tuh biasalah ada emailnya juga, dan ini ada penjelasannya juga kalau misalkan
Ini ada tipenya 2A BVY tank 2. Oke. Nah, widih. Ini kelihatan banget ya bedanya ya sama yang Unihearts Tank 1 ini. Kalau misalkan Unihearts Tank 2 itu kita dikasih 2 LED-nya gitu. Tapi ini beda ya. Ini ada yang warna kuning sama ada yang warna kayak kuning stabilo gitu. Tapi kalian lihat ya. Dari bentuknya ini sih udah kelihatan kokoh banget ya. Wah, ini sih emang beneran smartphone yang diciptain buat orang-orang yang petualang gitu ya. Atau bahkan ini untuk kayak polisi, militer kayak gitu-gitu butuhnya yang kayak gini nih. Terus juga ini disediakan ada 3 buah kameranya, kita bisa lihat. Terus di sini ada kayak untuk lanyard ya. Jadi kalian bisa masukin tali juga, jadi supaya nggak hilang. Dan yang pasti ini nggak akan kamu gantungin kayak anak-anak SCBD ya. Ini pasti akan kamu taruh di tas untuk apa supaya ngegantungnya lebih enak. Lalu di sebelah atasnya ini, nah ini nih guys. Ini nih yang bikin penasaran nih. Ini ada proyektornya coba. Nanti akan kita coba ya proyektornya sejelas apa dan bisa nampilin apa aja sih. Kita lihat. Oke, di sampingnya ini kita dikasih ada sebuah tombol. Ini tombol powernya. Dan ini adalah, wow. Ini benar-benar tangan saya nggak ada kuku, jadi nggak enak banget nih. Coba kita buka aja pakai ini dikit ya. Aduh, mudah-mudahan nggak baret deh. Dikit aja. Nah, jadi ini ada SIM tray-nya. Jadi model SIM tray-nya itu adalah dedicated, dual nano SIM dan 1 slot micro SD card seperti ini nih guys. Jadi nggak perlu lagi tuh ada SIM tray ejectornya ya. Ya cukup dibuka kayak gitu aja. Terus juga ini ada tombolnya tadi. Di bawahnya ini tuh butuh banget ya guys ya. Kalau misalkan untuk ngecas dan sini juga ada. Oh, ini ada audio combo jack juga nih guys. Wih, dikasih juga ya. Jadi bisa buat dengerin lagu-lagu gitu. Kalau misalkan lagi susah koneksinya, ini bisa tinggal colokin kayak gini. Terus ini ada port Type-C-nya untuk pengecasannya kayak gini. Dan ini modelnya ditutup semua ya, jadi aman kalau misalkan mau dibawa petualang atau lagi banyak kondisi yang berair atau apa, dia bisa menggunakan ini, jadi aman. Lalu di sampingnya sini ini ada tombol juga, ini 2. Yang satu tombol warna merah, satu lagi ini ada tombol biasanya, dan ini pasti volume ya. Dan volume ini juga bergerigi sama kayak yang tank 1 kayak gini. Oke, kurang lebih itu aja sih tombol-tombolnya. Dan di belakang sini ini kayaknya speaker deh guys. Ini ada 1 speaker di belakangnya seperti ini. Oke, langsung aja kita nyalakan. 8849 Rugged by Unihearts, powered by Android. Oke. Jadi tampilannya seperti ini guys. Kalau udah nyala tuh kayak gini nih. Dia kelihatan ya, warna-warna hijau-hijau kayak gini tuh kesannya tuh emang kayak tank banget gitu ya. Bukan Panzer, bukan apa gitu ya, tapi ini tank nih. Nah, biasanya kalau misalkan tank kayak gitu bentuknya kan emang tadi itu kokoh dan juga harus gimana gitu ya. Sama seperti si Unihearts Tank 2 ini, dia tuh bener-bener kokoh loh guys. Dari bentuk dimensinya aja atau dari ini itu sebenarnya dipegang tuh. Sebenarnya kalau misalkan kalian yang biasa di lapangan atau apa itu enak banget loh dipegangnya sebenarnya. Walaupun emang besar dan gede gitu ya. Tapi bukan yang terus jadi kayak asal ini tuh enak gitu ya. Kalau misalkan kita pakai buat ngetik atau apa tuh posisinya emang pas banget. Anyway, dia tuh ini berdimensi 179,3 untuk panjangnya, lalu lebarnya 85,9 serta ketebalannya itu tuh 23,5 mm. Jadi bentuknya kayak gini ya. Ini beratnya sih kurang lebih sekitar 500 graman ya, setengah kilo nih kurang lebih beratnya. Dan kalau misalkan dari si screen-nya ini sendiri, dia itu menggunakan screen-nya itu TFT display nih guys ya, dengan 6,81 bentang layarnya, 6,81 inch, dan bisa menghasilkan 16 juta warna dengan support 60 Hz untuk refresh rate-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bahas untuk dari ini sih ya normal-normal aja ya. Bukan berarti yang jelek atau apa dikasih, tapi yang biasa aja sih, nggak spesial juga. Langsung aja kita lihat di AnTuTu benchmark-nya ini nih. Nah, Unihearts Tank 2 ini dapat menghasilkan AnTuTu benchmark sebesar 398.823. Dan kalau kita lihat ya, dia itu menggunakan MediaTek Helio G99 dengan GPU-nya itu tuh Mali G57 MC2 nih guys. Jadi ya seperti itu ya. Kalau misalkan ini dilihat, ini RAM-nya itu menggunakan RAM 12GB yang sudah terpakai sekitar 4GB-an, jadi available-nya itu 8GB untuk RAM-nya. Serta juga internal storage-nya itu 256 GB. Nah,
Kita lihat lagi ya, ini bagian untuk baterainya itu, dia itu menggunakan baterai 15.500 mAh nih, seperti ini guys. Dengan OS-nya itu sudah menggunakan Android 13. Anyway guys, ini kan dari tadi tangan saya kayak gini ya, ternyata pegel juga ya. Setengah kilo gitu ya kita pegang, ini ternyata lumayan berasa loh gitu. Oke, tes selanjutnya kita akan coba ini adalah untuk GPU Mark benchmarknya. GPU Mark benchmarknya ini bisa menghasilkan skor 1.048.800. Ya ini lumayan ya, masuk ke gelar maknya langsung nih kalau kata Om Diar. Jadi oke lah, lumayan aja gitu ya. Nanti kita akan tes coba untuk main game seperti apa. Lalu selanjutnya ini kita cari dulu untuk 3D Marknya nih. 3D Marknya oke, ini ada di sini. Di 3D Marknya ini kita bisa dapetin skor slingshotnya itu 3527 dengan wildlife-nya itu di 1250 vulkan nih. Kayak gini ya. Lanjut di GFX Benchmark itu kita bisa ngecek ini untuk Aztec Ruins OpenGL-nya dengan normal tier-nya itu tuh dia bisa dapetin 14 FPS aja. Lalu Aztec Ruins yang vulkan untuk normal tier juga dia dapat 12 FPS. Lalu 1080p Car Chase off screen-nya itu di 15 FPS. Serta yang Manhattan 3.1 off screen-nya itu di 26 fps. Ya untuk kayak gini kita lebih fokusnya ke kegunaannya ya, bukan untuk ke kecepatan buat ngapa-ngapain ya. Yang penting kan bisa nelfon, udah gitu kuat, GPS kuat, pasti lebih ke sana sih. Oke, selanjutnya ini kita akan coba untuk Geekbench-nya. Geekbench-nya itu bisa menghasilkan, kita akan lihat dulu ya. Geekbench-nya itu bisa menghasilkan skornya itu 549 untuk single core-nya. Dan untuk multicore-nya itu di 1828. Yang menarik itu dari semua ini adalah bukan dari kecepatan ini, tapi sebelum kita masuk ke main utamanya, kita akan lihat dulu dan kita akan tes untuk si gamenya seperti apa ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ini ada sensornya. Sensornya yang menarik di sini adalah ini kurang lebih sama seperti kebanyakan HP ya. Jadi sensornya itu ada semua nih ya, kayak misalkan accelerometer ada, light sensor ada, orientation juga ada, gyro ada. Cuma yang menarik di sini ini adalah pressure sensor ini nih guys. Ini yang nggak banyak kan ada. Dan ini cuma spesial, biasanya cuma ada di smartphone yang berat seperti ini, atau smartphone yang tahan banting seperti ini. Pressure sensor itu kegunaan untuk apa? Kalau misalkan kamu yang ke kedalaman lebih ke bawah lagi kayak gitu segala macam, dia itu akan lebih kuat ke ketahanan. Jadi bergunanya di situ. Jadi untuk sensornya itu. Oke, langsung aja kita akan coba tes untuk main Genshin Impact. Oke, sekarang kita udah masuk ke gamenya Genshin Impact. Tapi yang bikin saya penasaran ini suaranya itu loh guys. Suaranya tuh di sini ya, speakernya. Di sini speakernya, tapi hasilan suaranya tuh oke loh. Dari bassnya, dari ininya gitu tuh oke banget loh. Tuh dia jadi nggak mau balik. Oke, saya balikin dulu deh. Auto rotate kita balikin, jadi biar bisa ke sini. Hap. Nah, jadi kayak gini. Jadi suaranya tuh oke juga gitu. Dan ini kita mainin di settingannya. Kita akan coba dulu di settingan yang tertinggi ya. Helio G99 kan suka kita paksa dulu untuk di settingan 60 fps dengan highest settingannya. Oke. Nah, jadi seperti ini nih. Ya lumayan ya, tapi masih nggak enak banget ya. Ini udah frame dropnya udah jelas banget sih, berasa banget ya. Tidak bisa ditolong lagi ya untuk di settingan highest kayak gini ya. Kurang enak sih, nggak enak banget sih. Kalau kalian lihat kayak gini pun juga ini berasa banget nih. Hap-hap-hapnya. Oke, kita akan ubah dulu supaya lebih enak lagi. Kita akan ngeset ke settingan yang defaultnya aja di lowest. Tapi tetap 60 fps-nya kita akan nyalain. Kayaknya sih paling pas kayak gini nih guys. Nah, tuh, oke ya, oke banget nih. Hap. Nggak ada musuh di situ. Wah, ini jagoan lagi. Wah. Mau seserem apa juga nggak bisa loh. Payah kan? Untung gue jago. Ini nggak bisa sembarangan dilawan kayak gitu nih. Nah, jadi enak nih untuk mainin di settingan lowest 60 fps. Ini juga nggak ada ngedet-ngedetnya ya. Masih enak dimaininnya. Jadi kalau misalkan ini, wah, ada musuh lagi. Hap. Waduh, kabur aja deh. Kabur.
Jadi nggak bisa ngobrol nih. Nah ini juga udah dites juga sama tim di Arcom ini untuk main Genshin Impact selama 15 menit di grafiknya lowest tapi 30 fps ya. Itu tuh FPS-nya cukup stabil di 28 fps dengan terendahnya ini lumayan ya ada di 24 fps. Di 10 menit selanjutnya itu diubah settingannya ke grafik lowest dengan 60 fps. Itu tuh rata tuh ya di 35 fps masih stabil. Dengan fps terendahnya turunnya ke 30 aja nih. Terus itu tuh suhunya juga tetap normal, tetap ada di 38 derajat Celcius. Mantap sih. Kita akan coba lagi ya game selanjutnya. Nah guys, kali ini kita udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Dan kayaknya saya salah turun nih. Bener-bener turun langsung banyak banget tembakan. Ini bingung sendiri. Ini mau gimana ini lawannya? Waduh. Waduh. Tuh. Keluar langsung berisik guys. Bener-bener ini. Ngerjain nih, ngikut turun tapi malah begini, gimana nih? Oh itu dia. Senjatanya juga pelan banget lagi. Gimana nih? Oke, kita coba lihat lagi sini. Ada senjata lagi nggak? Ada senjata lagi nggak nih? Itu dia. Kita tembak dulu. Kita hajar guys. Kita defense ini guys. Ya! Gantian guys. Dihajar gimana ini? Padahal baru masuk ya, langsung tinggal sisa 25 loh. Saya aja mati cepet aja posisi kedua 5 loh. Aduh. Belum sempat nunjukin, belum sempat ini. Gimana nih ceritanya? Oke, langsung aja ya. Saya akan kasih tahu ke kalian ini untuk grafiknya sendiri. Itu tadi kita mainin lancar ya. Kalian lihat sendiri ya, itu lancar dan pada saat kita mainin itu tuh berada di settingannya smooth ultra. Kita juga bisa set hingga balance ultra, HD ultra juga bisa, tapi HDR belum. Kita bisa setnya ke smooth ultra. Udah gitu tadi kan udah ada si gyroscope juga ya. Tadi gyroscope-nya ini tuh bisa kita nyalain juga. Dan yang pasti karena tadi gyroscope-nya itu tersedianya hardware, jadi udah pasti gyroscope bakal ini juga. Oke deh. Jadi kayak gitu dan kita juga tadi udah sempat dites juga ya kalau misalkan mainin game PUBG Mobile ini itu tuh selama 15 menit FPS rata-ratanya itu tuh ada di 38 FPS guys. FPS terendahnya tadi di 33 FPS dengan suhu maksimal itu 40 derajat. Jadi nggak terlalu panas juga ya. Oke juga sini Helio G99 di Unihertz Tank 2 ini. Jadi oke banget sih. Nah sekarang kita akan coba untuk beberapa fitur lainnya yang menarik dari si Unihertz Tank 2 ini. Oke, jadi kita akan lihat ya. Ini fitur yang ada di Unihertz Tank 2 ini yang unik-unik nih. Yang biasanya kalau misalkan kalian pakai untuk bepergian itu tuh berguna banget nih. Apalagi untuk naik gunung, untuk apa. Nah seperti ini nih. Ini ada beberapa fitur ya, contohnya ada noise test, kompas, flashlight, bla 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 segala macam. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama ini adalah noise test. Nah, noise test ini kita tuh supaya tahu ya, ini tuh berada di beberapa desibel suara kita. Kira-kira mengganggu apa enggak. Jadi ini untuk penggunaannya saya juga kurang tahu pasti ya untuk apa ya noise decibel ini. Yang pasti kalau misalnya kita ngomongnya teriak atau apa, itu akan lebih tinggi lagi. Akan lebih tinggi lagi dan pastinya suaranya itu dia akan menangkap dengan lebih tinggi. Jadi ketahuan ya desibelnya gimana. Kalau misalnya kita diam, ini suara AC aja tadi sekitar 25 desibel. Jadi quiet environment-nya kayak gitu. Ini ada indoor environment dan sini macam-macam. Saya kurang tahu pasti ya untuk noise decibel ini. Kalian tahu gak sih gunanya untuk apa sebenarnya? Kalau misalkan untuk naik gunung gitu ya. Kalau kompas sudah jelas dong, ini kompas ya. Ini harus kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasinya gini-gini ini. Hop, hop. Hop, 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 hop. Wah lama juga nih. Hop, 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 hop. Oh oke, ini kalau udah keluar kayak gitu keluar gini nih guys. Ini yang tadi udah kita kalibrasi ya. Ini kalau ini harus kita taruh nih guys supaya presisi. Nah jadi posisi kita ini ada di mana? Kalau misalnya kita mau ke utara, jadi tinggal arahin aja. Northnya itu ada di sini. Jadi kita jalani itu ke atas ini nih. Nah, ini sesuai dengan utara kita nih.
Jadi nanti kalau mau ke utara ke sana, sini ke barat, sini ke timur, sini ke selatan. Dan posisi bener juga sih, rumah saya kan di selatan, jadi ada di sebelah sana. Emang bener juga sih, presisi kayaknya nih. Oke banget ya. Dan di sini juga kalau misalkan kalian lihat ya, titik koordinatnya juga langsung kebaca nih guys. Ada di posisi apa, kayak gitu-gitu. Jadi emang udah pasti jelas banget untuk kalau misalkan kalian jadi apa. Terus kalau misalkan kalian mau ngirim ke teman kalian, kalau lagi traveling, kalau lagi adventure gitu ya bisa banget. Terus selanjutnya ada flashlight. Flashlight itu akan menyala. Oh ini flashlight biasa ya. Cuma ada di bagian sini aja nih guys, flashlightnya. Nah kayak gini aja sih. Saya kira tadi nyalanya yang ini ya, si strobonya ini, ternyata bukan ya. Biasa aja sih flashlight ini untuk kalau misalkan kalian lagi keadaan lagi gelap atau apa, ini berguna untuk ini. Tapi ini kayaknya terang nih guys. Kalau kalian lihat nih, tuh, lumayan terang loh nih. Oke juga sih. Nah selanjutnya, setelah ini ada bubble level. Nah ini bubble level ini sih untuk mengatur posisinya itu bener-bener lurus apa enggak. Kayak misalkan nih ya, ini saya taruh di meja kayak gini, ini tuh sebenarnya nggak terlalu lurus guys. Nah saya taruh di sini misalnya, hap. Jadi ini ada kelebihan nih dikit nih, dia nggak pas di tengah. Harus kita naikin dikit sampai seri yang ini, hap. Sampai titik nolnya nih. Nah sampai titik nol gini, ini baru lurus nih presisi. Jadi ada ini dikit. Jadi untuk ketahuin ya, kalau misalkan kalian tuh bener-bener ada di dataran yang datar atau enggak, itu ketahuan dari sini. Kayak misalkan miring atau apa nih. Ini presisi dan ini berguna untuk biasanya dipakai sama arsitek atau pengembang atau pembangun, kontraktor gitu ya. Ini berguna sih. Selanjutnya ini ada peak hanging. Nah, peak hanging ini nih, ini gambarnya untuk posisiin si gambar itu udah sesuai apa enggak nih, udah lurus atau belum nih. Jangan sampai nanti miring-miring atau kayak gimana. Kalau misalkan kalian di dinding gitu ya, nanti malah jadi miring, nggak bagus. Jadi ini untuk presisiinnya lagi. Nah ini juga mungkin yang bisa pakai kayak misalkan desain interior atau apa nih, bisa nih ya pakai menggunakan seperti ini. Selanjutnya ada yang nama measure height. Nah measure height ini kita harus masukin dulu kayak misalkan tinggi badan saya berapa. Misalkan saya kan tinggi badannya itu 180. Lalu nanti di matanya ini untuk ngepasinnya lagi guys. Jadi kita bisa ngukur nih, kalau misalkan kita berdiri di jarak sekitar 20 meter dari rumah, kita mengukur tinggi rumah itu berapa. Kita bisa menggunakan ini aja. Kita masukin dulu yang pertama. Kita akan coba masukin, saya kan tingginya 179 ya. Saya taruh gini 179. Oke, next. Nanti gini nih, seperti ini. Ini gambarin, dikasih contohnya. Harus lurus dulu nih. Kita mengukur misalkan kayak ini kan gambarannya Menara Eiffel, kira-kira tingginya berapa. Setelah itu udah langsung kita iniin aja. Jadi kita bisa langsung measure gitu aja sih. Tinggal lurus, posisiin lagi. Jadi di sini setelah kita udah measure, kita ketahuan nih. Oh, tadi itu tuh tingginya itu sekitar 2,7 meter. Dengan jaraknya kita berdiri itu tuh 3,65 meter. Jadi kurang lebih hampir presisi sih. Tadi saya ngetes ya untuk si tirai yang di kantor di Arkom tuh setinggi apa. Jadi 2,7 meter dengan jaraknya itu tuh 3,65 meter. Oke juga sih. Selanjutnya lagi ini ada yang namanya magnifier, udah jelas ya. Ini untuk kalian kalau misalkan mau ini nih, terus di zoom. Kaca pembesar kalau misalkan bahasa ininya, kaca pembesar untuk ngejelasin, ngelihat detail-detail yang ada di sini tuh apa aja, bentuknya gimana. Jadi supaya tahu detailnya seperti ini. Kita juga bisa nyalain flashnya juga di sini untuk supaya tahu ini seperti apa. Oke sih, standar aja. Selanjutnya ini ada alarm. Oke, ini ada alarm nih. Alarm ini ada flashlight. Ini kalau misalkan kamu lagi di keadaan urgent atau lagi butuh sesuatu yang ini bisa bisa buat ngasih tahu di sekitar kamu, jadi berisik-berisik ya. Misalkan kamu naik gunung atau apa gitu, tinggal menggunakan ini untuk ngasih tahu kalau misalkan kamu lagi dalam tanda bahaya atau gimana. Oke, hey tolong dong, tolong, kayak gitu-gitu bisa pakai ini nih. Jadi pendaki yang lain juga bisa aware sama keadaan kamu kayak gimana. Ya lumayan lah. Selanjutnya lagi itu udah ada kan tadi alarm. Yang selanjutnya ada pedometer. Ini pedometer mah untuk ngeset ini kita ya, langkah kita udah berapa lama,
Terus kita ini bisa masukin juga data diri kita. Tadi kan saya 179 dengan saya 100 kilo. Waduh. Oke, jadi di sini untuk targetnya, oh ini 10.000 nih untuk targetnya. Jadi kita bisa aware terus sama si langkah kita ya. Jadi olahraga itu kan penting juga nih guys. Kayak gitu. Selanjutnya tadi udah pedometer, ada lagi nih plumb bob. Nah, plumb bob ini yang berguna untuk supaya tetap lurus juga sih kali ini. Tapi saya kurang tahu pasti deh, plumb bob itu tuh untuk gantungannya itu tuh supaya tetap presisi gitu ya. Jadi nggak tinggi sebelah, nggak apa sebelah, ini berguna untuk itu. Selanjutnya ada lagi protractor ini kalau misalnya ini bujur sangkar ya. Untuk kalau misalnya kita dulu tuh di sekolah untuk mengukur ini derajat-derajatnya, ini kita bisa menggunakan ini. Berapa derajat, ini berapa derajat, jaraknya itu gimana. Kalau misalkan ini 90 derajat ini udah pasti kayak gitu. Oke, kita bisa mengukur ini secara presisi juga. Selanjutnya ini ada pressure. Nah ini nih pressure, ini yang nggak bisa kita tes di sini ya. Kita bahas dulu ya. Ini ada pressure itu ada beberapa tipenya. Saya sendiri kurang tahu pas ya. Ini ada HPA, M-bar, ATM sama MMHG. Saya juga kurang tahu pasti ya. Yang pasti ini berguna banget untuk kamu yang naik gunung karena di sini ada hitungannya itu menggunakan altitude. Altitude itu tuh ketinggiannya. Ketinggiannya kamu bisa ngukur ini menggunakan M atau F. Ya. Terus juga ini kamu bisa ngekalibrasi sendiri untuk si tingginya itu seperti apa. Jadi bisa menyesuaikan sih ketahanan atau tingkat tekanannya itu tuh sedalam apa, sebesar apa. Jadi bisa kalian inin sendiri. Selanjutnya speedometer udah jelas ya. Ini untuk kamu kalau misalkan lagi apa, ini tuh biar tahu nih secepat apa. Kayak misalkan kamu lagi rafting gitu ya. Terus tahu nih kayak misalkan, oh ini kencang banget nih, kamu bisa ngukurnya dari sini nih. Ya kalau misalkan kamu sehari-hari naik motor atau naik mobil kan udah jelas ada speedometernya. Ini kan untuk yang tidak menggunakan speedometer itu. Kalau enggak, kalau misalkan kamu naik sepeda nih, naik sepeda jadi ada speedometernya ini yang berguna untuk tahu nih kecepatannya berapa. Oke, selanjutnya lagi nih ada namanya underwater camera guys. Kayaknya ini harus kita coba ya underwater camera ini ya. Underwater camera. Oh ini cuma foto doang guys bisanya ya. Oke, jadi underwater camera ini cuma bisa foto aja. Jadi pada saat di dalam ini dia langsung otomatis ngefoto ya. Jadi kalau tadi underwater dipencet, saya baru tahu nih ya, saya ulang lagi. Ternyata kalau misalkan underwater kamera ini semuanya tuh mati guys. Jadi nggak bisa dipencet, nggak bisa diapa kayak gitu segala macam. Jadi mau motonya juga itu menggunakan volume. Jadi kalau misalnya kita udah masuk kayak gini, kita tuh nggak bisa mencet apa-apa guys. Nggak bisa mencet apa-apa. Ini kita masukin ke air dan kita fotonya juga pakai volume aja nih. Ini untuk ngubahnya si ininya menggunakan volume atas. Lalu untuk fotonya kita menggunakan yang merah ini guys. Jadi shutter buttonnya ada di warna merah ini. Kayak gitu. Jadi untuk ngeganti-gantinya pakai yang volumenya. Kalau untuk fotonya kita menggunakan si shutternya ini. Oke. Nah cara baliknya itu juga harus kita matiin dulu. Matiin dulu, kita nyalain lagi, baru masuk ke sini lagi. Oke sih. Selanjutnya ini ada camping lamp. Oke, camping lamp itu apa sih? Ini ada beberapa. Oke. Ini LED, cold lamp. Oke, kita nyalain dulu coba. Wow, terang banget. Waduh, sakit mata saya guys. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini ada explosion flash. Nah ini untuk kasih tahu semakin kalian lagi di dalam kondisi urgent atau apa, ini berguna banget sih kayak gini. Dan ini tuh bener-bener terang guys. Terang banget loh ini. Beneran deh. Ini kita bisa ngatur juga brightness-nya, mau full bright atau enggak, atau mau half bright. Nah, jadi ini beda-beda ya tuh. Slight bright ini agak terang, terus setengah terang, dan ini maksimal terangnya. Jadi itu bisa kita atur. Tapi menariknya itu ya, kita bisa kayak gini. Aduh, oke juga sih. Ini juga bisa kayak gini. Nah, mantap. Wah, ini nyala terus ya. Ini selama 10 menit nih, tadi kita tes yang di atas ini selama setengah jam itu dia akan nyala terus seperti ini guys. Oke, jadi ini kita matiin aja. Oke, mantap. Selanjutnya ini ada warning lights. Oke, ini ada background music. Oke. Wuh. Oke banget nih. Jadi strobo guys.
Kita juga bisa ganti. Suara-suara juga bisa kita ganti kayak gini ya. Ini kencang banget sih. Ini speaker beneran kencang banget sih guys. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat ya, ini emang jadi seperti ini. Jadi oke juga sih ini. Apalagi kalau misalkan kalian yang lagi bawa motor gitu, mobil depan lagi macet, nggak mau mundur juga, nggak mau ini juga, padahal kalian lagi urgent ngebantuin yang ambulan atau apa, kalian bisa pakai ini nih. Taruh depan motor kalian kan, langsung nih bisa untuk jadi gantinya strobo nih. Oke banget nih. Kalau mati ya tinggal mati aja. Nah, kayak gitu. Menarik juga sih, menarik banget sih. Tuh, langsung gini guys. Dan tadi itu ya, suara juga bisa kita ganti, menarik banget sih. Oke, gokil. Oke, gini nih guys. Mantap banget sih. Mantap nih Unihatch Tank 2 nih ya. Menarik banget dan banyak banget yang bisa kita mainin di sini dan bisa ini beneran unik semua sih. Oke banget sih. Dan sekarang kita coba untuk performa CPU-nya yang kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit. Dan mendapatkan performa yang cukup baik ya. Rata-rata performanya itu ada di 95%. Dengan performa cukup stabil ada di 90 hingga 100% bertahan sampai di menit 30. Nggak ada penurunan performa nih, ini oke banget. Lalu baterainya ini 15.500 mAh, ini sebenarnya agak-agak lucu sih. Kita tes menggunakan aplikasi Battery Lock for Android dengan settingan layarnya di 120Hz walaupun 60Hz ya. Kita gunakan fitur proyektor untuk menonton video. Kita tes untuk scroll video di TikTok dan Instagram kurang lebih sekitar 30 menit, baterai itu berkurang 3% dari 52 turun ke 49%. Nah ini agak lucu ya, karena kalau misalkan kita di beberapa HP lain yang baterainya 5000 mAh, itu malah turunnya sekitar 4 atau 5% aja. Dan ini 3%, kok nggak beda jauh gitu. Selanjutnya kita tes main game Genshin Impact di settingan grafik lowest 60 fps, kurang lebih sekitar 30 menitan, baterai itu berkurang 4% dari 49 ke 45%. Nah ini juga lucu ya, karena kalau misalkan yang 5000 mAh, biasanya kita main game Genshin Impact itu, biasanya kalau kita main game Genshin Impact itu mengurangi 8% loh. Itu kan berarti lebih kuat sekitar 2 kali lipatnya aja ya, padahal kan baterainya lebih besar 3 kali lipat. Saya beneran takjub sih guys ya sama yang si toolboxnya ini, apalagi si warning lights-nya ini ya. Kita bisa nyalain kayak gini gitu kan, itu bener-bener ngebantu banget gitu. Tapi ada lagi yang lain yang menariknya lagi ya, selain tadi si toolboxnya yang macam-macam dan menarik semua. Ini ada satu yang menarik banget, yaitu adalah proyektor. Nah, ini nih. Kita tinggal diamin aja seperti ini. Udah deh, di situ kalian lihat ya. Nah, tuh, ada kan gambarnya kan? Kalian bisa lihat ya. Di sini tuh ada nyala-nyalanya nih. Jing 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 jing. Nah, ini proyektornya lagi nyala nih, guys. Dan itu kita bisa nampilin apa aja yang ada di sini. Karena waktu itu kan kita pernah tuh pakai proyektor smartphone yang bisa proyektor ya. Tidak rilis secara global ataupun Indonesia, rilisnya cuma di China, jadi kita nggak bisa banyak buka aplikasi. Nah ini tuh bener-bener semua aplikasi tuh bisa guys, kita akan coba ya. Kita juga udah coba, kayak misalkan saya nih tadi ngebuka Instagram, dan itu keadaannya dimatikan semua. Kita nyalain, ini emang karena mungkin lumensnya kecil ya, jadi nggak terlalu besar. Tapi jadi kalau misalkan kalian untuk ngelihat dari hasilan gambarnya, mungkin itu tidak akan terlalu jernih atau tidak akan terlalu pekat. Karena ya maksimalnya cuma seperti itu aja. Ataupun di aplikasi lainnya, atau bahkan kalau misalkan kalian nonton YouTube, dia tuh akan berubah secara otomatis. Kalau misalkan kalian pencet nih ya salah satunya, kamu pencet salah satunya, dia akan berubah jadi landscape secara otomatis. Ini juga menarik banget nih ya. Jadi kita nggak harus ribet lagi. Dia akan berubah otomatis nih, langsung landscape kayak gitu. Menarik banget nih. Tinggal pencet kayak gitu dong, jadi nggak harus menyesuaikannya sendiri ya. Langsung otomatis disesuaikan sama si Unihatch Tank 2-nya ini.
Gila kan, menarik banget kan? Kalau misalkan kalian lihat kayak gini nih, wah, lucu banget kan? Ini tuh beneran ya, ini karena di situ kita ada pasang layar juga, jadi kelihatan nih ada layarnya kayak gini. Nah, kan, oke banget kan? Menarik banget, dan itu juga cara pengoperasian juga mudah banget lagi. Tinggal kalian nyalain aja nih, tinggal kalian pencet seperti ini, terus kalian matikan seperti ini, ya udah dia akan otomatis mati kayak gitu aja. Oke banget sih. Mantap kan? Jadi kalau misalkan kalian emang yang suka bertualang atau apa, ini nggak usah takut kehabisan hiburan ya. Ini bener-bener literally tidak akan kehabisan hiburan ya. Kalau misalnya ini, kalian tadi bisa iseng-isengan buat nyalain strobo. Selain untuk ini, udah kita tadi bisa untuk jadi lampu dengan yang terang seperti itu. Dan ini juga kalian bisa ngaktifin tadi si proyektornya. Oke banget ya. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian kameranya. Jadi kameranya ini dia tersedia 3 buah kamera belakang dengan 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Lalu selanjutnya ini ada 64 megapiksel dan satu lagi 16 megapiksel. Dan di bagian depannya ini tuh terdapat 32 megapiksel. Jadi kalau misalnya kalian lihat seperti ini nih, ini 32 megapiksel. Dan hasilan kameranya, dan berikut hasil tangkapan kamera menggunakan Unihertz Tank 2 sebagai berikut. Nah guys, jadi ini dia hasil perekaman video menggunakan Unihertz Tank 2. Ya, kalau misalkan kita lihat hasil videonya sih ala kadarnya aja ya. Tapi ya kalau misalkan kalian buat dipakai adventure, petualang sih lumayan banget ya. Dan ini pun juga perekamannya menggunakan Full HD di 1080 pixel dengan perekamannya itu tadi saya set ke 60 deh kalau nggak salah, 30 kayaknya, 30 ya, 30 fps. Jadi hasil perekamannya begini nih guys, goyang ya. Ini jelas nih nggak ada, ini ada IIS-nya atau AS-nya ya, goyang nggak sih guys? Kalau misalkan kalian lihat ini warna-warnanya gimana nih? Kayak misalkan warna daun di sini hijau-hijau, di sini rada-rada kuning ya, padahal kalau misalkan aslinya sini hijaunya pekat nih, yang bagian sini nih ya. Di sini kan ada kuning nih. Kalau ini hijaunya pekat loh. Dan jujur ya guys ya, ini kan saya megang nih ya pakai tangan. Ini tuh berat banget dan pegel gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai untuk vlogging sih, ya tidak disarankan lah ya. Jadi gitu deh hasilnya. Nah sekarang ini hasil perekaman video menggunakan Unihertz Tank 2 di kamera depannya yang 32 megapiksel. Saya penasaran sih, ternyata hasil muka saya di sini jadi halus ya. Oke juga ternyata. Tapi emang guys beneran deh, ini nih saya nahan kayak gini ya. Ini pegel guys, setengah kilo loh, bayangin aja, setengah kilo. Jadi harus cepet-cepet ganti tangan, kalau nggak pegel banget soalnya. Tapi gini nih hasil perekamannya, kalau misalkan dari untuk kestabilannya, dia emang tidak dilengkapi sama OIS atau IIS ya. Jadi agak pasti akan lebih bergetar dibandingkan kalau misalkan smartphone lainnya. Cuma kalau misalkan kalian yang misalkan naik gunung kayak gini nih cocok banget ya. Lumayan gitu. Tapi untuk saya sarankan untuk pakai ngevlog ini nggak banget sih. Karena berat banget. Overall, Unihertz Tank 2 ini akan sangat berguna di tangan orang yang tepat nih ya. Jadi kalau misalkan kalian emang pengguna yang suka naik gunung, yang suka bertualang, Unihertz Tank 2 ini tuh bisa jadi salah satu yang terbaik buat kalian. Udah selain banyaknya fitur, udah gitu juga dia kuat, bisa kalian foto dipakai di bawah air juga. Udah gitu kalau misalkan kita mau tes menggunakan es, ini dijadiin es pun juga bisa ya. Karena pressure test itu dia ada pressure sensornya sendiri, jadi bisa lebih kuat. Atau misalkan kalian arsitek atau pengembang kontraktor, itu tuh berguna juga nih ya kayak gini. Kayak misalkan tadi bisa ngukur jaraknya, lalu bisa ngukur ketinggian, bisa dijadikan untuk alat mengatur ini udah lurus atau belum, penempelan di dindingnya si pictures-nya itu atau apa kanvas atau bingkainya itu udah lurus atau belum, itu tuh bisa semua menggunakan Unihertz Tank 2 ini. Dan saya rasa ini merupakan sebuah smartphone segmented
yang bakalan kena banget buat kalian yang emang benar-benar membutuhkan. Dan kalau misalkan kalian tertarik, ini tuh sebenarnya dijual di luar ya, di Indonesia tuh nggak masuk. Tapi ini banyak juga kalau misalkan kalian lihat di AliExpress atau apa, Unihertz Tank 2 kalian cari aja, atau kalian masuk ke website Unihertz untuk pengiriman secara global itu bisa ya. Jadi di situ ada Unihertz Tank 2 dan ini lumayan naik jauh ya dibandingkan Unihertz yang Tank 1. Cuma yang agak disayangkan, hasil kameranya sih ya nggak bagus-bagus banget ya. Selain itu, ternyata kekuatan baterainya juga nggak se-powerful itu gitu loh. Walaupun dia 15.500 ya iya tahan lama. Tapi performa baterainya tuh kalau misalkan kita lagi banyak menggunakan aplikasi atau apa, berkurangan juga cepet juga sih. Itu yang jadi tanda tanya ya. Oke guys, jadi itu dia unboxing beserta reviewnya dari Unihertz Tank 2. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan kalau misalkan kalian suka, langsung aja ke link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Bye-bye!